Shalom, selamat sore. Senang bisa berjumpa lagi bersama dengan para kekasih Kristus, bersama dengan kami keluarga Masa Depan Cerah Manokwari yang berada di Jalan Serayu Sanggeng. Saya sangat percaya semua kita diberkati oleh anugerah Tuhan, dan setiap janjinya yang diberikan kepada kita selalu ditepati dan tidak pernah gagal. Mari kekasih Kristus, kita akan belajar firman Tuhan bersama. Kita akan membaca Mazmur yang terambil dari Mazmur pasal 71 ayat 22. Aku pun mau menyanyikan syukur bagimu dengan gambus dan atas kesetiaanmu, ya Allahku. Menyanyikan Mazmur bagimu dengan kecapi, yang kudus Israel. Mazmur pasal 71 ayat 22. Mari kekasih Kristus, kita berdoa minta tuntunan Roh Kudus di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik kekasih Kristus, sore ini kita akan belajar dari kitab 2 Tawarik pasal 22 ayat 10 dan 11. 2 Tawarik pasal 22 ayat 10 dan 11. Ketika Atalia, ibu Ahazia, melihat bahwa anaknya sudah mati, maka bangkitlah ia membinasakan semua keturunan raja dari kaum Yehuda. Tetapi Yosabat, anak perempuan raja, mengambil Yoas bin Ahazia, menculik dia dari tengah-tengah anak-anak raja yang hendak dibunuh itu, memasukkan dia dengan inang penyusunya ke dalam gudang tempat tidur. Demikianlah Yosabat, anak perempuan Raja Yoram, istri Imam Yoyada, ia adalah saudara perempuan Ahazia, menyembunyikannya dia terhadap Atalia, sehingga ia tidak dibunuh Atalia. 2 Tawarik pasal 22 ayat 10 dan 11. Kuasa dan kesetiaan Tuhan yang tidak terbatas menjamin bahwa tidak ada janji dan rencana Tuhan yang akan gagal. Kekasih Kristus, karena Allah adalah pribadi berdaulat dan kuasanya tidak terbatas, maka ia sanggup mengatur jalannya. Sejarah kemahakuasaan Tuhan itu mengakibatkan apa saja yang dikehendaki Tuhan pasti akan terwujud. Bukan itu saja, kesetiaan Tuhan juga mengakibatkan tidak ada satupun janji Tuhan yang akan diingkari Tuhan. Oleh sebab itu, apapun upaya manusia untuk menghalangi kehendak Tuhan pasti akan berakhir dalam kegagalan. Semua yang Tuhan rencanakan pasti akan digenapi Tuhan tepat pada waktunya, sesuai dengan yang Tuhan janjikan. Kekasih Kristus, kesetiaan dan kuasa Tuhan inilah yang dialami oleh Yosia, seperti yang dicatat di dalam 2 Tawarik pasal 22. Melaluinya Allah membuktikan bahwa janji dan rencana Tuhan tidak akan dapat digagalkan oleh manusia. Tuhan telah berjanji bahwa keturunan Daud akan memerintah sebagai raja atas Israel turun-temurun. Oleh sebab itu, walaupun Ratu Atalia berupaya untuk memunahkan keturunan Daud, yaitu dengan membunuh anak-anak Ahazia, namun Allah melalui Yosabat menyelamatkan nyawa salah seorang anak Ahazia, yaitu Yoas. Alhasil, apabila rencana Ratu Atalia berakhir dengan kegagalan, tidaklah demikian halnya dengan rencana dan janji Tuhan.
apapun yang Tuhan kehendaki pasti akan terwujud dengan sempurna. Kekasih Kristus, mari kita sungguh datang kepada Tuhan dengan berharap sepenuhnya kepada Dia. Sebab janji Tuhan, rencana Tuhan di dalam setiap kehidupan kita tidak akan pernah gagal. Kita boleh mereka-reka, manusia boleh berencana, tapi Tuhan yang menentukan semuanya. Oleh sebab itu, mari kekasih Kristus, kita menaruh pengharapan kita sepenuhnya. Saya mengajak kita, mari pada akhir tahun 2020 ini, biarlah segala kegagalan-kegagalan yang kita alami sepanjang tahun ini kita lepaskan, jangan kita bawa, jangan kita masukkan ke dalam tahun yang baru, tapi kita lepaskan semuanya. Dan mari kita menaruh pengharapan kita kepada Allah. Biarlah Tuhan membuat sesuatu yang baru lagi dalam kehidupan kita. Ayo, kita percaya bahwa janji Tuhan, ya dan amin. Kalau kita belum melihat janji Tuhan, kita belum melihat janji ditepati dalam hidup kita, yang pertama kita harus koreksi diri kita sendiri. Kita melihat kepada apa yang sedang kita lakukan dalam kehidupan kita. Kalau yang kita lakukan tidak seperti yang Tuhan perintahkan, maka seharusnya kita kembali memperbaiki semuanya. Dan percaya, janji Tuhan pasti akan digenapi. Sebab tidak ada janji Tuhan yang tidak digenapi. Tuhan setia kepada janjinya. Dan Tuhan berkuasa atas janjinya. Oleh sebab itu, kekasih Kristus, mari taruh pengharapan yang pasti kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya. Amin. Baik kekasih Kristus, kita akan sama-sama berdoa untuk sore hari ini. Izinkan saya mengucap terima kasih kepada Ibu Elsita Els, Bapak Pendeta Bram Samori, dan semua yang mengangkat jempol. Terima kasih untuk kebersamaan kita pada sore hari ini. Mari kekasih Kristus kita berdoa. Tuhan, tolonglah diri kami, agar di dalam segala keadaan kami tetap mempercayai janji-Mu. Karena apapun yang Engkau rencanakan tidak akan pernah gagal. Kuasa-Mu tidak terbatas sehingga Engkau sanggup melaksanakan semua kehendak-Mu. Engkau setia sehingga tidak ada satupun dari janji-Mu yang akan Engkau ingkari. Sesukar apapun perjalanan hidup kami dan seburuk apapun yang dirancangkan orang terhadap diri kami percaya rencana-Mu atas hidup kami pasti akan terlaksana tepat pada waktunya. Dengan penuh pengharapan kepada-Mu, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau memiliki rencana yang indah bagi masa depan kami. Itu sebabnya kami bersyukur untuk semua hal yang telah kami alami pada hari ini. Karena kami yakin di balik semua itu, Engkau turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi diri kami. Melewati setiap musim dalam kehidupan kami, tak pernah Engkau meninggalkan diri kami. Ya Tuhan, kepada-Mu kami berharap. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Sore hari ini kembali kami diingatkan untuk tetap setia kepada Engkau, ya Tuhan. Sebab janji-Mu ya dan amin. Engkau tidak pernah mengingkari janji-Mu. Engkau tidak pernah melupakan janji-Mu kepada kami. Kami bersyukur ya Tuhan. Kasih setia-Mu nyata kepada kami. Biarlah kami boleh melewati tahun 2020 ini dengan penuh kemenangan. Karena Tuhan menepati janji dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa untuk hamba-hamba-Mu yang sudah hadir pada sore hari ini. Baik Ibu Els, Bapak Pendeta Bram, juga anak Anissa, Priscilia. Tuhan memberkati. Berikan roh takut akan Tuhan dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka hidup terus mengandalkan Engkau ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa Tuhan berikan kekuatan, berikan kesehatan yang prima kepada mereka. Sehingga lewat kesehatan ini mereka boleh bersyukur dan memuji serta memuliakan Engkau senantiasa. Berkati pribadi mereka, rumah tangga mereka, pekerjaan dan pelayanan mereka diberkati. Dan biarlah mereka boleh menjadi saksi
Mereka boleh menjadi berkat dan saluran berkat bagi banyak orang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga bersyukur Tuhan, sebab Engkau sudah menyembuhkan anak kekasih Anissa. Tuhan, biarlah kekuatan pemulihan terus terjadi, sehingga dia boleh kembali aktif seperti sedia kala, dan dia boleh memuliakan Engkau, ya Allah. Terima kasih untuk kehadiran Ibu Christine Kadiwaru. Tuhan memberkati juga pribadi, keluarga, pekerjaan, pelayanan diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan hamba terus berdoa menyerahkan seluruh umat di Jalan Serayu, Sanggeng, dan sekitarnya. Hamba mohon kasih Tuhan terus melimpah-limpah kepada umat Tuhan di wilayah ini. Hamba mohon kasih Tuhan, biar sungguh nyata Putra Natal hidup, lahir di dalam setiap hati kami, ya Allah, supaya kami boleh terus memuliakan Engkau. Biarlah rencana Tuhan, janji Tuhan tetap tergenapi dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, hamba berdoa memberkati umat Tuhan di Jalan Serayu, Sanggeng ini. Tuhan, jika ada yang sakit, Tuhan jamah sekarang, sembuhkan mereka dengan kuasa bilur-Mu. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang sedih Tuhan hibur, dan yang punya pergumulan-pergumulan hari ini, Tuhan beri jawaban kepada mereka. Buka jalan, berikan jalan keluar kepada mereka. Biar semuanya boleh memuji dan memuliakan Tuhan selalu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami tetap mohon belas kasihan Tuhan, biarlah damai Natal boleh kami nikmati di dalam bulan-bulan ini, ya Allah. Setiap kami yang merayakan, biar kami boleh sungguh mengerti arti Natal, dan kami boleh hidup di dalam kemenangan, sebab Putra Natal ada dalam hidup kami masing-masing. Terima kasih Bapa untuk semua kebaikan-Mu. Hamba tetap berdoa Tuhan, bagi tim COVID-19, Tuhan beri kekuatan kepada mereka, berikan hati yang takut Tuhan, sehingga mereka boleh melayani dengan kesungguhan hati, mereka boleh melayani dengan kekuatan Tuhan, mereka boleh melayani dengan kejujuran, sehingga apa yang dilakukan oleh mereka semuanya baik, setiap orang boleh mengalami kesembuhan, dan Tuhan lindungi mereka, lindungi juga keluarga-keluarga mereka. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba mengucap syukur Tuhan, waktu sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan syukur kami. Haleluya, haleluya. Amin. Baik kekasih Kristus, kita akan berjumpa pada besok sore dalam waktu yang sama. Terima kasih atas kebersamaannya. Mari saudara, kita tetap menaruh pengharapan kita, sebab Tuhan setia kepada janjinya. Tuhan berkuasa kepada janjinya, dan Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Terima kasih untuk Ibu Melan Makalo yang hadir juga. Tuhan Yesus memberkati Ibu Melan, memberikan kekuatan kesehatan yang terbaik kepada Ibu Melan, juga anak Rapa. Tuhan memberkati pekerjaan-pekerjaan dan pelayanannya diberkati. Tuhan menjaga mereka siang dan malam, dan biarlah damai-Mu Tuhan turun atas mereka senantiasa. Di dalam nama Yesus kami ucap syukur. Tetap semangat kekasih Kristus. Shalom. Sampai jumpa pada besok sore. Salam MDC.